Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, sahabat ngaji Quran TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini ada sebuah tips sederhana dari guru kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau akan mengajarkan kepada kita bagaimana nikmat yang kita dapatkan selalu ditambah oleh Allah. Masya Allah. Penasaran dengan videonya? Yuk kita simak videonya bersama. Mohon tonton video sampai selesai agar kajian yang disampaikan tidak salah paham. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan termasuk teman-teman cara di poin kedua ini, cara untuk mempertahankan nikmat. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat di setiap nikmat itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan di jalan Allah. Ya. Keluarkan jalan Allah, berapapun nilainya. Misal Allah SWT berikan kepada kita handphone baru, mau bagus beli handphone lagi yang lain, kasih juga orang susah, walaupun nilainya mungkin belum bisa mencapai sama. Kita beli baju sebagai tanda syukur, kita berikan juga baju kepada orang yang baru. Kita makan di restoran enak, beli porsi yang sama, kasih juga kepada orang susah, kasih tukang parkir, kasih orang susah, porsi yang sama. Itu nanti grafik nikmatnya selalu naik, nggak akan turun. Yang jadi masalah sering grafik nikmat kita turun, drop, bangkrut usaha, ya apalah macam-macam cobaan datang karena setiap ada nikmat kita nggak pernah memberikan jatah di jalan Allah dari nikmat itu. Ada sebuah hadits Bukhari teman-teman, disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua orang di zaman dulu sebelum kita, ya, dari kisah Bani Israel, dua-duanya orang saleh nih. Kebetulan kebunnya bersebelahan, kebun mereka bersebelahan. Maka Nabi SAW mengatakan, yang punya kebun yang pertama itu melihat lagi musim kemarau nih, peceklik, panas. Orang-orang petani tahu dan pekebun tahu kalau butuh air banyak. Maka lewat di atas kebunnya dia awan, dan dari awan itu keluar suara, kata Nabi SAW. Ini hadis Bukhari. Suara itu terdengar oleh pemilik kebun yang pertama. Dia mengatakan, atau suara itu mengatakan, awan ini bawalah ke kebunnya si fulan, tetangganya dia, dan turunkan air buat kebunnya. Lalu awan itu jalan, dilihat sama dia, jalan, terus turun hujan di sebelah. Dia punya kebun di sebelahnya, gak kena hujan. Maka dia pun pergi ke sebelah, diikutin sama dia. Dilihat hujan lebat di tetangganya. Dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai tadi saya dengar suara dari awan ini, hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, hasil kebunku aku bagi 3. Bukan modalnya ya, hasilnya saja. Hasil panen kebunku aku bagi 3. Sepertiganya, yang paling pertama disebutkan, aku sedekahkan. Jadi kalau teman-teman terima gaji 2 juta, siap nggak sepertiganya kasih dulu orang miskin? Terlalu besar Ustaz, 10% aja susah. Dipotong saja untuk sedekah 2,5% susah gitu. Apalagi mau sepertiga. Sepertiganya paling pertama saya sedekahkan dulu, langsung di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha saya, sepertiganya saya pakai untuk biaya keluarga saya. Karena dia bagi 3 begitu, dia tahu semua nikmat ada hak Allah itu, berapapun yang dia bisa keluarkan, maka Allah SWT berikan hujan di waktu musim peceklik.
Dan ini grafiknya teman-teman, ini rahasianya grafiknya naik. Yang saya heran ini, kita udah tahu teori syar'i sedekah itu resep kekayaan. Kenapa masih belum diamalkan? Kadang-kadang kita heran dengan orang tidak mau bersedekah dan masih negosiasi sama syaitan. Tidak boleh negosiasi sama syaitan. Ada orang miskin minta, kayaknya itu anak pinjaman. Dia masih kuat tuh, dia masih kuat, pura-pura kali. Apalah, kira-kira apa lagi bisikannya coba? Yang biasa digoda syaitan mana? Yang lucu kita iyakan. Oh iya kayaknya. Padahal syaitan targetnya supaya waktu itu tidak dicatat amal sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah buka dompet mau keluarin duit nih, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Syaitan bilang 5.000 aja. Jangan, tidak boleh negosiasi. Ambil 100.000 kasih. Mulai sekarang belajar teman-teman. Yang belum pernah sedekah dengan jumlah tertentu yang dia masih mampu, coba sedekah dengan jumlah itu. Misal, antum selama ini 2.000 terus, ya. Ternyata pendapatnya bisa, antum bisa keluarin 20.000. Coba sekarang dengan 20.000. Bisa 100.000, belum pernah dicoba, coba 100.000. Belum pernah sejuta, coba sejuta. Yang kaya raya 100 juta, coba nilai yang belum pernah. Nanti datang juga yang besar. Makin besar kita berikan, ya. Kalau makin besar keran kita buka di jalan Allah, Allah akan berikan limpahan rahmatnya yang luas. Ini resep sederhana ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu melimpah hasil panen kebunnya teman-teman, sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmanya, sampai kaya raya melimpah-limpah. Ternyata kata kuncinya satu, tiap hari dia panggil anaknya yang paling tua namanya Qais. Terkenal dia sama anaknya ini orang yang karam, mulia sekali. Dia bilang sama anaknya, nak, bantu ayah habisin uang ini sedekah. Bantu ayah habisin uang ini sedekah. Silakan kau kasih siapa saja, yang penting jalan Allah. Tiap hari ayah sama anak ini ambil dari hasil penjualan kurma, bagi-bagi, buka pintunya. Setiap hari ada orang naik di atas rumahnya teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau butuh, kalau kita kayak sembako sekarang, siapa yang butuh kebutuhan pokoknya silakan ambil. Minyak saminnya, gandumnya, kurma, ambil silakan, berapa saja, nggak dibatasi. Jadi tiap hari itu rumahnya terbuka, antri orang ambil semua makanan tiap hari, nggak pernah habis. Bahkan ini mendatangkan berkah ke kebun, dia tidak pernah putus buahnya sepanjang tahun. Pohon-pohon kurma setahun sekali panen, tapi ini subhanallah sepanjang tahun berbuah terus dan melimpah terus. Orang kadang-kadang tidak berpikir efek itunya. Orang berpikir seperti kapitalis, saya ngeluarin kurang 1 juta, saya keluarin 250.000, berarti uang saya sisa 750. Itu hitungan kapitalis itu. Hitungan Islam tidak begitu. Itu kita keluarin 250.000, ya, misalnya dari 1 juta masih ada 750.000. Sebenarnya ini 250.000 ini sudah berlipat ganda, minimal 10 kali lipat. Itu sudah 2,5 juta. Karena Allah janjikan setiap amal saleh dipergandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah bilang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Sampai pernah satu kali datang keuntungan 80.000 dirham. Mahal, banyak sekali uang ini. Ya, miliaran kalau kita uang Indonesia. Yang sekarang uang kita. Di zaman datang, lalu Sa'ad bilang sama anaknya, kita apain duit ini? Apa ini maksudnya kita habisin? Bagaimana caranya ini? Supaya cepat habis, jangan nginep. Hari ini harus habis. Kata anaknya, ayah kita buka aja pintu utang. Baik, teriak di atas rumah, siapa penduduk Madinah yang butuh utang datang saja. Datanglah orang, ambil 5.000, ambil 3.000. Lalu mereka sepakat, jatuh tempo kapan? Akhir bulan. Baik, dibiarin dulu dalam akhir bulan dalam bentuk utang. Lalu anak sama ayah sepakat, begitu mereka datang akhir bulan, katakan sudah tidak ada utang kalian. Jadi begitu datang, kami mau bayar, sudah lunas, kami tidak terima uang kami lagi. Ada nggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Ini 10.000 aja ditagih, kok punya utang? 10.000 sudah matanya belalak, marah-marah. Luar biasa. Maka begitu polanya, luar biasa gitu. Pernah satu kali, Qais ini, dia lihat gudangnya ayahnya lagi penuh. Ayahnya lagi nggak ada, diambil sama dia. Naik di unta banyak, keliling Madinah. Siapa yang butuh ambil saja, siapa yang butuh ambil saja, iklan begitu.
Abu Bakar sama Umar lewat. Ini Qais ini kalau kita biarkan habis harta ayahnya nih. Ini kata Abu Bakar sama Umar ini, mertua Nabi yang siapa tidak kenal namanya gitu loh. Ahli surga di jalan surga. Bilang begitu. Rupanya sampai berita itu kepada Sa'ad, ayahnya. Lalu Sa'ad datang di depannya Abu Bakar sama Umar dan banyak orang. Dia mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar sama Umar? Karena dia telah mengajar anak saya untuk pelit. Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Ini tadi ayahnya belum ada, diambil semua isi gudang, taruh di kuda, di unta, terus dibagi-bagiin. Siapa yang mau ambil, pokoknya ambil. Maka Abu Bakar sama Umar bilang, ini anak habisin hartanya orang tuanya nih kalau begini. Orang tuanya masih nggak ada keluar, gitu kan? Maka ayahnya malah marah kepada Abu Bakar sama Umar. Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar nih? Ngajarin anak saya pelit. Ada nggak orang tua begitu sekarang? Anaknya bawa kertas infak sekolah, ibu ayah infak sekolah, anti aja nak. Infak 5.000, 10.000, tidak mau, bakhil. Bagaimana mau kaya ini? Pelitnya luar biasa. Ini tidak boleh ada ini. Mau diterapin nggak resepnya nih? Coba panitia masjid sebentar lihat sunduk ya. Bertambah nggak? Kalau enggak berarti bohong. Ini lewat sunduk 2.000. Minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari surga, selamat masuk surga, selamat dari neraka. 2.000. Bagaimana bisa? Wahai muslimin yang bakhil, ini penyakit jiwa, nggak boleh bakhil. Begitu kata Nabi SAW itu. Ada sahabat datang, orang-orang Badui, lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Disebut namanya, si Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Ya Rasulullah berwibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, kepala suku tapi perhitungan, tidak loyal sama warganya gitu. Lalu kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Penyakit jiwa itu. Bakhil, ada orang bakhil sama dirinya sendiri. Kopiahnya sudah sobek, nggak diganti. Mau kena 2 tahun, kotor, nggak dicuci. Kenapa ini? Sejadah robek-robek, kenapa? Masjid dekat rumah rusak, gak ada andilnya sama sekali. Dirinya sendiri dia bakhil. Ada orang begitu, pergi umrah mampu, cari travel yang paling murah, biar jauh dari Masjid Haram. Kenapa? Diri sendiri bakhil. Kalau belum beli bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, bayar, Allah ganti. Allah ganti, sudah ibadahnya enak, hotel bintang 5, busnya bagus, bisnis kelas diganti lagi lipat-lipat. Kenapa bakhil? Benar nggak ini? Allah jadi saksi loh. Saya sudah sampaikan. Ilmu harus diterapkan. Jadi resep sederhana ini harus diamalkan. Nikmat kalau mau grafiknya naik, sering bersedekah. Ini resep luar biasa ini. Para sahabat dengar kisah-kisahnya di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak ceramah saya tentang Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar bin Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak yang lain. Kaya raya. Kata kuncinya satu, sedekah. Sedekah terus. Tidak ada hari kemudian mereka bersedekah. Itu selalu dikerjakan. Maka ini harus poin. Dan beda teman-teman orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari sumber orang yang mau menerima sedekah, dengan dia menunggu siapa yang minta sedekah. Kalau antum nunggu seperti di komplek ini misalnya, dijaga security segala macam, nggak ada orang miskin masuk. Misal contoh, kapan antum sedekah? Keluar pun sudah langsung masuk tol. Kapan mau sedekah kalau nunggu orang? Ya. Maaf ini yang tinggal di komplek ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Bicara secara umum, gitu kan? Karena memang kalau kita mau tunggu orang datang baru kita sedekah. Kalau seminggu nggak ada datang, berarti seminggu aku tuh nggak sedekah. Padahal setiap hari kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi. Satu mengatakan, ya Allah luaskan, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, binasakan dia dan hartanya bagi orang yang bakhil. Ini mesti diperhatikan. Maka kita yang jemput bola keluar, cari mana nih orang yang berbulu uang, sedekahin, dan kita yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Setiap nikmat menimpa, maka untuk mempertahankannya harusnya seseorang itu mengetahui haknya Allah di situ. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah pesan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita dari guru kita, yaitu Khalid Basalamah, bahwa memang terkadang bagi kita nih terpikir memang suka lupa
bahwa harta yang kita dapatkan itu sudah pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita hingga saat ini, baik rezeki kesehatan, rezeki harta, maupun rezeki kenikmatan yang lainnya, dan tak pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu ada hak Allah yang harus kita keluarkan, yang diberikan jalan kebaikan, agar nikmat yang kita dapatkan bisa bertambah, minimal bertahan dan tidak turun grafiknya. Karena adanya sikap syukur kita kepada Allah, dan perilaku ini sudah dibuktikan oleh orang-orang soleh yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi. Masya Allah. Cukup sekian dari video ini. Jika bermanfaat, bantu boleh tekan like dan subscribe untuk mendapatkan video ngaji Quran terbaru setiap harinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.